Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. In kanat illa syaikhatan wa akhidatan faisahum jami'ul ladaina muhtarun. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah. Malam ini berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa kita dapat bersilaturahim dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani. Yang kedua, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa pula kita dapat menghadiri acara doa bersama ini. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita semua yang hadir malam ini. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa pula kita mendapat bimbingan dari mursyid kita Syekh Mukhtarullah Al-Mujtabah dalam ajaran Thariqah Siddiqiyah. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa pula kita selalu mendapatkan limpahan rahmat dan barokah setiap detik, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Tidak terasa nikmat itu, kadang-kadang kita tidak merasakan bahwa itu suatu nikmat. Nikmat ini adalah kita bisa menghirup udara pertama secara cuma-cuma, gratis. Yang di rumah sakit membayar. Bernapas itu oksigen itu hitung tabung. Yang kedua, kita dapat datang ke sini dengan mata kita bisa melihat. Alhamdulillah, di rumah sakit banyak orang yang sudah tidak melihat. Dioperasi, diobati, dan lain-lain. Kita bisa dapat melihat dengan kemampuan yang diberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita dapat mendengar suara alunan orang membaca ayat-ayat suci Al-Quran, mendengar orang suara bernyanyi dengan merdunya. Alhamdulillah, pendengaran kita masih bisa mendengarkan. Orang lain di rumah sakit sudah banyak yang tidak bisa mendengar. Alhamdulillah pula kita dapat mencium baunya masakan, baunya minuman, baunya harum-haruman, dan lain-lain. Alhamdulillah kita masih dapat makan dan minum dengan sempurna. Di rumah sakit makan minum pakai diinfus. Infusnya berhari-hari, ada bahkan berbulan-bulan diinfus untuk menyambung hidupnya. Itulah yang semua kita rasakan. Ada saya sampaikan malam ini satu judul. Jadilah engkau seperti bengkel. Tahu bengkel ya? Ada bengkel sepeda motor, ada bengkel mobil, ada bengkelnya AC, dan lain-lain. Apa makna daripada kalimat bengkel? Bengkel itu, misalnya bengkel mobil, saya ambil contoh.
mobil pesok, penyot habis tabrakan, beret, datang ke bengkel. Itu saya harus terima. Datang mobil lagi sudah hancur, harus diterima, diperbaiki. Ada lagi mobil bekas kebakaran, bekas kebanjiran, kecemplung banjir, diperbaiki, masuk ke bengkel. Itu semua tidak boleh kita tolak siapapun. Jadi jadilah bengkel rohani. Siapapun datang ke rumahmu, terimalah dengan baik. Sepanjang orang itu berniat baik. Kalau datang niat ngerampok ya ojo. Niat mencuri ya jangan. Niat menyiksa ya jangan. Jadi justru kita datang itu dengan lapang dada. Datang orang itu berbagai macam masalah kita terima. Ada lagi perkara kesulitan ekonomi datang, kita terima. Ada lagi datang karena penyakitnya, kita terima. Ada lagi datang urusan rumah tangga, kita terima. Ada lagi urusan warisan datang dengan berbagai macam, kita terima. Itulah bengkel. Bengkel ini kita perbaiki, kita doakan sampai beres mobilnya tadi. Yang beret sudah tidak beret, yang penyok sudah tidak penyok, yang hancur sudah kembali utuh. Orangnya keluar dari bengkel dengan kenikmatan. Bersyukur saya mobil saya sudah diperbaiki, sudah bagus lagi, ceknya mulus, remnya bagus. Apanya lagi, power steeringnya bagus, AC-nya bagus, menikmati dia. Nikmatnya naik mobilnya yang kemarin sudah rusak. Bannya copot, remnya tidak makan, kemudian koplingnya rusak, olinya tidak ada sampai kering. Itu macam-macam. Kita perbaiki semua itu dengan berjiwa seperti bengkel. Itulah rahmat Allah. Jadi kalau Allah mengatakan in kanat illa syaikhatan wa akhidatan faisahum jami'ul ladaina muhdarun, hanya sekali tiup dan sekali hisab mereka datang menghadap saya. Itulah kenapa orang-orang berdatangan, datang ke rumah minta tolong, minta ini. Jadilah punya jiwa seperti bengkel. Nah, bengkel ini juga ada bengkel kecil. Hanya bisa memperbaiki mesinnya, nyetel supaya bisa jalan, tidak mogok. Ada lagi bengkel lebih besar, dia bisa memperbaiki mesinnya, bawahnya, roda-rodanya ada. Ada juga yang minta diperiksa bawahnya, kalau orang bilang itu understell bawahnya diperiksa. Kalau yang bengkel besar semuanya ada, mulai perbaikan AC, perbaikan remnya, perbaikan ceknya, perbaikan interiornya ada. Nah, di sini saya mengajak hadirin hadirat rahimahullah, jadilah bengkel, lapangkan hatimu, tapi sorowan, wis gak seneng cek teko wae, wis mangkelno cek teko wae, wis tau misui, wis tau goblok cek teko wae. Itu yang dijaga hati. Jadi itu yang sulit saya katakan, menerima orang-orang yang semacam itu. Tapi jiwa bengkel itu tidak bisa dihindari. Hablum minan nas, hubungan manusia dengan manusia. Nah, kalau kita sudah tidak mau menerima dan tidak mau menjalankan hubungan manusia dengan manusia, terus siapa yang kita urus di dunia ini? Inna a'toina kal kausar fasolli li rabbika wanhar inna sani'aka wal abtar. Allah mengatakan fasolli li rabbi, salatlah engkau kepada Allah. Fasolli li rabbika wanhar, berkorbanlah engkau kepada manusia, sesama manusia. Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, ya Allah, amal apa yang engkau paling senangi? Aku sholat, aku puasa, aku berhaji, dan lain sebagainya.
Allah mengatakan, kamu sholat hanya untuk dirimu, kamu puasa hanya untuk dirimu, kamu berhaji anak untuk dirimu. Tapi apa yang aku senangi, yaitu kamu saling menolong sesama manusia. Itu intinya. Pernah suatu hari, waktu saya mau acara kausaran di Raden Santri, Gresik, belum mulai ada bapak-bapak datang, 3 orang, pakai pakwo putih, pakai kopiah putih. Assalamualaikum Pak Kiai. Ya, waalaikumsalam. Saya minta waktu 5 menit aja, jawabannya apa yang, karena saya bertanya tidak ada yang memuaskan hati saya. Apa yang sampean mau tanyakan? Kami adalah takmir masjid. Di sini kan ada kumpulan takmir masjid di bawah instansi. Kami dihimbau waktu itu mendoakan para korban yang naik pesawat Air Asia waktu mau tahun baru, saya lupa tahun berapa. Itu berangkat dari Surabaya, belum sampai Singapura, jatuh pesawatnya. Semua meninggal. Lah kita tahu, ya, orangnya itu mau kemana? Singapura. Mau tahun baruan, tentunya minum-minum. Dan mereka itu banyak bukan golongan muslim. Ada yang pergi dengan pacarnya, ada yang pergi bapak sendiri, mau foya-foya. Intinya bertahun baru di Singapura. Kami disuruh mendoakan arwahnya. Tidak terima. Buat apa kami mendoakan orang semacam itu? Sedangkan dia bukan umat Islam dan juga tujuannya jelas, sudah jelas-jelas hanya untuk foya-foya dan penuh kemaksiatan. Itu perkara. Itu yang membuat kami tidak terima. Jawaban saya hanya satu. Hablum minan nas. Hubungan sesama manusia. Itu Allah yang punya setiap manusia. Nas manusia. Allah tidak bilang hablum minal muslim, hablum minal ma'al Nahdlatul Ulama, hablum minas Muhammadiyah, hablum minal Siddiqiyah. Tidak. Ayatnya mengatakan hablum minan nas, manusia, nas. Tidak ditentukan oleh Allah SWT. Hubungan sesama manusia. Itu yang wajib kita doakan. Mudah-mudahan korban itu diberi ampunan oleh Allah. Itu yang kamu lakukan. Kemudian saya terima jawabannya dan saya puas. Sekarang kami akan menjalankan himbauan dari Departemen Agama untuk mendoakan arwah-arwah orang tersebut. Nah, ini semacam yang saya katakan tadi, bengkel. Jadikanlah bengkel di dalam hatimu, bengkel rohani untuk manusia. Terimalah walaupun orang itu menjengkelkan, menyiksa kita. Terimalah sebagai kodratnya manusia. Memang susah. Tombo mangkel no wis gak sopo-sopoan. Nok sekolahan orang tua murid ketemu wis ngono wis gak sopo-sopoan. Jadi kadang-kadang hati kita sendiri yang kita kotori. Ketemu ini tidak senang merengut, ketemu itu merengut. Lapo kayak mari ngombe cuka. Kalau saya dididik oleh mursyid menjadi bengkel, saya suka tidak suka tetap menerima dengan segala kebesaran hati. Saya menerima, saya mendoakan supaya mereka menjadi manusia yang bermanfaat, taat menjalankan keyakinannya, taat menjalankan agamanya. Saya tidak mengurusi mereka agama apa. Itu yang penting mereka datang menghadap saya untuk minta tolong. Bengkel. Malam ini saya ajak hadirin hadirat menjadi bengkel di dalam hati. Ya, jangan menjadi tidak menerima, tidak suka karena orang mangkal. Jangan. Jadilah bengkel, bukalah hatimu selebar-lebarnya untuk menerima manusia-manusia.
apapun kelakuannya terhadap kamu. Inilah yang sulit. Kadang-kadang saya berpikir jauh. Allah mendatangkan orang. Allah membentuk manusia, ciptaannya. Manusia adalah semulia-mulia makhluk yang kuciptakan, ya manusia. Nah, kita bisa menjadi mulia sepanjang kita saling memuliakan. Siapa yang tahu kita ke depannya, sekarang baik, besok tidak baik. Sekarang tidak baik, besok jadi baik. Mulai sekarang, marilah kita berbuat baik. Apapun itu, terimalah sebagai rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai ada orang datang, Pak, mau tanya, bolehkah saya pakai kalung salib? Iki pertanyaan iki sing takok iki gak kena, apa gak ngerti? Kan ini cuma hiasan di kalung. Saya dikasih kado kalung gambar salib, tidak ada apa-apanya. Saya bilang, sebaiknya engkau orang Muslim tunjukkan identitas kamu sebagai orang Islam. Jangan memakai identitas yang bukan Islam. Biarkanlah mereka memakai kalung semacam itu, tapi jangan kamu. Tunjukkan identitas kamu menjadi orang baik. Tutup segala auratmu, tutup segala kehormatanmu. Ada di tetangga saya itu, pulang haji sudah 3 kali. Kemana-mana bapaknya pakai celana pendek. Padahal laki-laki di dalam aturannya harus menutup sampai dengkul. Dengkul udah ditutup, wis cukup. Auratnya sampai dengkul kalau perempuan enggak. Laki-laki itu harus memakai celana pendek yang di bawahnya dengkul. Wis dengkul ka ono modal dengkul bisa ditutupno, ka isi. Nah itu sudah 3 kali dia berhaji. Saya katakan, Pak, sampai enggak keliru kah? Pakai celana pendek, ketat pendek di atas dengkul. Sudah nguapet celana sepedaan. Kadang-kadang saya laki-laki saja malu melihat itu. Mereka kelihatan, wah jago sepedaan. Pakai celana yang ketat di atas dengkul, wis menodok kayak lemper. Kan saya saja laki-laki risih, apalagi ibu-ibu melihat itu. Layakkah identitas Islam yang kamu tampakkan semacam itu? Nah, mulai dari situlah apa yang kita lakukan, apa yang kita lihat. Tapi kadang-kadang ada orang berbusana Muslim, wah tasbih ngalur ngidul, tapi kelakuannya bujuk umum. Dasarnya supaya dia bilang pakai tasbih, pakai kopiah seperti orang yang alim, supaya dikira dia itu baik. Padahal dia bujukan. Banyak yang begitu. Tapi kalau dibilang, wis gak apa-apa, kadok gak karuan, mari pokoknya aurat ketok gak apa-apa, tapi sholatku tak tekuni, ibadahku tak tekuni. Ya ini kalau istilahnya itu nasi campur segodok ambek jangan, itu nasi campur jenenge. Nasi jangan, karena apa-apa. Nasi campur itu harus lengkap. Ada nasinya, ada tempenya, ada ayamnya, ada macam-macam sayurnya. Itu jenenge nasi campur. Lek gak nasi campur, ya gak bebek ngono iku duduk nasi campur jenenge. Nah, semacam itulah kita melengkapi diri kita dalam rangka mencitrakan identitas Muslim kita. Apa yang paling bahaya? Kita berbuat kebaikan. Kita sudah berbuat kebaikan di sana, di rumah, di kampung. Tapi ada saja yang tidak suka. Ada saja yang mencela. Harus kemudian saya berpikir, oh iya, menanam padi pasti akan tumbuh ilalang. Ilalang itu alang-alang. Nandur pari, Pak Patan ini saben dino ngersi alang-alang. Kalah pari ini. Tetapi menanam ilalang tidak akan tumbuh padi. Menanam kebaikan pasti ada kejelekannya dinilai orang. Jadi misalnya suatu hari ada dulu kejadian musim kemarau. Musim kemarau kan banyak debu di gang itu.
daun-daun kotor disapu sama orang. Ya baiklah niatnya menyapu. Tetapi debunya berterbangan membuat tetangganya jadi batuk. Yang tetangga satunya paru-paru bisa. Tepak wis, Mak sampai nyaponi aman karo-karuan. Lah nyaponi kok gak oleh. Kok disalahkan? Lah sampai nyapu, berarti koyo ngono kene watuk-watuk ono arek cilik bareng berbuat baik jelas-jelas begitu. Tapi itulah menjadi pertimbangan sebelum nyaponi, wis siraman banyu lah titik biar gak beledukan. Itu kan kalau umpama debu berterbangan kena angin aja sudah sepet moto, irung sampai watuk segala macam. Nah, itulah kita berbuat baik, tapi belum tentu baik buat orang lain. Nah, menyesuaikannya bagaimana? Ya kita harus tahu kenapa dia protes. Kenapa dia marah? Lawan beleduke tambah mbok iber-iberno gak karu-karuan. Gak tambah bersih, ngoper beleduke nang omahe tok disaponi beleduke pindah tanggane. Yo ngamuk lah. Ya. Jadi kadang-kadang kita itu harus lego. Suka tidak suka menanam padi akan tumbuh ilalang. Menanam ilalang tidak akan tumbuh padi. Nah itu yang sampean pegang. Bahwa berbuat baik itu pasti ada saja yang mencacat, ada saja yang menghina, ada saja yang dan lain-lain. Tetapi menanam ilalang tidak bakal tumbuh padi. Itu yang saya sampaikan malam ini. Berbuat baiklah engkau kepada sesama manusia. Hablum minannas, walaupun itu menyakitkan sekalipun. Bahkan ada ayat, sampaikanlah walaupun satu ayat. Walaupun satu ayat tetapi benar. Sampaikanlah kebenaran walaupun itu menjadi pedih. Sampaikan. Tidak apa-apa. Tapi kalau terus-terusan yang mangkal ya. Jadi kita juga punya harga diri, kita punya rasa. Tapi yang sebaiknya saling hormat, menghormati asasnya silaturahim. Silaturahim ini membawa kita ketenangan, kenikmatan kita dalam kehidupan, ketenangan kita di dalam berorganisasi, ketenangan kita di dalam berumah tangga, yaitu yang harus diperhatikan, saling menghormati. Dan setiap manusia hanya dua. Dia setiap manusia mempunyai hak dan mempunyai kewajiban. Jangan haknya toh dituntut. Ya Allah jadi kundi, ya Allah jadi kundi. Oh ya Allah rumah sakit itu orang itu banyak menyebut Allah kalau sudah sakit. Ya Allah nih, ya Allah dang warasno wis lorong leta. Wingi-wingi nanti sampai. Enak hanya saya ingatkan. Apabila engkau sudah hidup dalam zona nyaman, jangan lupa satu hari kamu akan mendapat ujian tidak nyaman. Maka syukurilah pada waktu kamu tidak nyaman, bahwa kamu pernah merasakan tidak nyaman. Tiba masa nyaman, kamu tetap alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah. Syukuri yang sekecil apapun. Nikmati apa sekecil apapun engkau nikmati. Itulah hidup menjadi enak. Kamu sakit, alhamdulillah saya sakit supaya istirahat. Ada dulu cerita seorang ulama kelas nasional dan kelas internasional namanya Buya Hamka. Dia tokoh Muhammadiyah di Indonesia. Dia juga tamatan dari Kairo. Hebat, orang dari Sumatera terkenal sekali Buya Hamka. Tahun 60-an ditahan oleh pemerintah waktu itu Bung Karno. Masalah politik. Tidak pakai diadili, tidak pakai apa, di penjara beliau di Jakarta. Selama berapa tahun era Soeharto, Buya Hamka dikeluarkan dari penjara. Tanpa kesalahan, tanpa pengadilan, hanya perbedaan politik. Di dalam penjara itulah Buya Hamka ini menulis kitab, membaca kitab banyak sekali. Setelah dia keluar, alhamdulillah saya di penjara baru bisa menulis kitab ini. Di dalam penjara saya bisa membaca kitab-kitab ini.
Kalau saya di luar tidak punya kesempatan saya untuk membaca ini, karena sibuk saya diundang tiap malam, tiap pagi, tiap siang selama 1 tahun. Malah saya sendiri tidak bisa bersilaturahmi dengan tetangga karena kesibukan saya. Justru saya di penjara, saya bersyukur karena Allah. Di situ saya diberi kesempatan, diberi waktu, diberi kenikmatan untuk saya menulis bukunya yang paling terkenal waktu itu, Tasawuf Modern. Nah, itulah dia dulu. Padahal seorang tokoh Buya Hamka tidak mau disebut mengerti tasawuf, torekon, karena dia orang syariat. Tapi apa yang setelah dia keluar, alhamdulillah saya masih bisa mengenyam ajaran tasawuf walaupun di era modern ini. Kalau tasawuf, orang tasawuf dalam zaman dulu itu pergi perjalanan naik onta di padang pasir. Sekarang ya gak usah, ya numpak motor, numpak pesawat lah, ojo suwe-suwe lan dalan, ya kan. Jadi semua sudah berubah. Era tasawuf zaman dulu, era tasawuf zaman sekarang. Nah, kita sebagai manusia yang hidup pada zaman ini, alhamdulillah kita mengenyam ajaran zikir pengobatan kolbu ini dengan diisi dengan doa-doa kausaran yang diajarkan oleh mursyid kita Syekh Mukhtarullah Al-Mujtaba. Demikian yang saya sampaikan malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita sekalian, dan bila mana kita berdoa nanti, jadikanlah saya bengkel di dalam hati saya, saling memaafkan dan saling silaturahim. Kalau sudah tidak silaturahim sesama manusia, nasnya hilang, sama siapa kita akan bersilaturahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.